Jurnal Refleksi Pengalaman Belajar, Pembelajaran Sosial Emosional, oleh Padliarto, dengan NIM 2301117101116, dengan dosen pengampu, Bapak Yuda Irhaswana, M.Pd. Refleksi pengalaman belajar terbagi menjadi 4 sub-bahasan, yaitu review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar yang dipilih, analisis artefak pembelajaran, dan pembelajaran bermakna. Review pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Melalui mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, saya telah mempelajari 3 topik dan memperoleh pengalaman belajar yang berguna dan menarik dari tiap topik pembelajaran, yaitu Topik 1, Kompetensi Sosial Emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning, CASEL. Pada topik ini kami membahas sosial emosional mulai dari definisinya, 5 kompetensi sosial emosional, dan penerapan sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran, rutin, serta budaya. Proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Topik 2, Peran Guru sebagai Teladan Pembelajaran Keterampilan Sosial Emosional, CASEL. Pada topik ini membahas terkait EMC2 yang merupakan singkatan dari empati, yaitu empati, compassion aksi dari rasa empati, mindfulness perhatian, dan critical inquiry kemampuan penyelidikan kritis. Dalam pembelajaran sosial emosional, keempat kompetensi ini perlu diasah oleh seorang guru, agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Topik 3, Experiential Learning. Pada topik ini membahas tentang Experiential Learning. Experiential Learning adalah proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen perubahan, harus kreatif dan juga harus bisa mendorong kreativitas peserta didik. Guru juga harus bisa memberikan materi sesuai dengan tuntutan zaman dan guru juga adalah seorang fasilitator. Pada proses pembelajaran ini melibatkan siklus dasar, yaitu mengalami, experiencing, refleksi diri, reflecting, berpikir, thinking, dan melakukan, acting. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pada topik 1 membahas 5 komponen CASEL, yang salah satunya adalah latihan manajemen diri, di mana di dalamnya ada teknik relaksasi, yaitu mempelajari teknik pernapasan dan visualisasi untuk menenangkan diri. Teknik ini bermanfaat, tapi terasa membosankan bagi saya. Pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna, yaitu pembelajaran fokus pada teori daripada praktik, yaitu pembelajaran CASEL yang terlalu fokus pada teori dan tidak memberikan cukup kesempatan untuk praktik untuk diri pribadi sebagai guru. Kita perlu belajar bagaimana menerapkan PSE dalam situasi kehidupan nyata seperti manajemen diri dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari mata kuliah ini, sebagai calon guru saya belum menemukan adanya pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna, karena semua yang sudah dipelajari ada yang berguna dan ada yang menarik, untuk menjadi refleksi dan pedoman dalam mempersiapkan diri menjadi guru profesional. Refleksi pengalaman belajar, apa yang telah terjadi? Sebagai calon guru yang dapat saya lakukan dalam mempelajari topik ini adalah dengan membuat modul ajar yang di dalamnya terdapat pembelajaran sosial emosional sesuai kompetensi CASEL. Kemudian mendiskusikan bersama teman dan masukan dari dosen terkait komponen CASEL yang termuat di modul ajar dan mengimplementasikannya saat proses PPL 2. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena sebagai seorang calon guru, tentunya sangat penting bagi saya mendapat masukan dari teman dan dosen, dalam merancang modul ajar dengan komponen sosial emosional dengan baik dan benar, sehingga dapat diterapkan di kelas. Analisis artefak pembelajaran, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar, koneksi antar materi dan aksi nyata. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, diberikan sebuah pertanyaan yang mengaitkan PSE dan komponen CASEL serta dengan mata kuliah lainnya. Aksi nyata. Pada aksi nyata ini diminta untuk membuat RPP dengan komponen CASEL dan diterapkan di kelas PPL.
Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Kedua artefak tersebut merupakan pendukung hasil dari refleksi saya, di mana bagian dari koneksi antar materi memberikan pemahaman lebih dalam mengenai komponen Ca-Cell, dan di bagian aksi nyata memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan PSE di kelas untuk peserta didik. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini, dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah saya mempelajari topik ini, saya sebagai calon guru sadar bahwa kita sebagai guru harus memahami emosi kita sendiri, karena akan sangat berdampak pada peserta didik. Bila guru mengalami emosi berlebih atau tidak stabil akan sangat berpengaruh pada peserta didik maupun proses pembelajaran itu sendiri. Penerapan pembelajaran sosial emosional sangat penting bagi peserta didik. Dalam perkembangan sosial emosional mereka seperti peserta didik mampu merasakan, menunjukkan dan membangun hubungan yang positif, serta mampu menunjukkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.